Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Uripan MPD, yang saya hormati Mbak Akhta, Bu Akhta Khairiyah, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SD Negeri 02 Karangtalok. Marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim bersama-sama. Kita tahu manfaat silaturahim ya Pak Amar ya. Pak siapa namanya? Ini harus nggak? Mbak Ella. Untuk bisa menambahkan rezeki, menambah umur dan lain sebagainya. Atas semua nikmat Allah kita syukuri alhamdulillahirabbil. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh panjenengan semua, khususnya Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru dari SD Negeri 02 Karangtalok, karena kegiatan pendidikan guru penggerak tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya. Untuk acara hari ini, acara diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk mencapai cita-cita atau visi yang berpihak pada murid, ada susunan acara yang nanti kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga nanti ada sesi diskusi yang akan dipimpin oleh Mbak Akhta. Adapun diskusi nanti ada beberapa kegiatan. Yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rupan dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima penutup. Marilah pertama-tama kita membuka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan, disilakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pendamping CGP, Ibu Latifah. Yang saya hormati Ibu Akhta Khairiyah selaku CGP. Yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian guru SD 02 Karangtalok yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 dalam keadaan sehat. Yang kedua, sholawat serta salam mari selalu kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya dan besok mendapatkan syafaat baik di dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali saya selaku Kepala Sekolah bahwa di SD 02 Karangtalok terdapat guru calon guru penggerak. Saya berharap harapan terbesar saya dengan adanya program dari pemerintah memberikan
utamanya dalam pembelajaran. Jadi slogan tidak hanya sekedar slogan, tetapi harus dibuktikan dengan nyata. Saya tahu program ini dibiayai sangat besar oleh Kemendikbudristek, jadi agar bisa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita dan masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat seluruh Indonesia. Anak-anak bisa mendapatkan dampak yang positif dari program ini, bukan sebaliknya, ya. Jadi saya mengapresiasi selaku pegawai pemerintah, apapun yang terjadi kita kan di level bawah ngoten nggih. Jadi ya manut apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Cuma harapan saya program yang sudah dicanangkan ini bisa berdampak positif secara nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali dalam penyampaian ini ada kata yang kurang pantas atau kurang pas, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan Bapak Ibu. Sebagai pengantar dalam sesi ini, CGP Mbak Afta saya dampingi, saya selaku pengajar prakteknya. Nanti Mbak Afta akan memimpin diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Peserta diskusi memang harus terdiri dari guru dan kepala sekolah. Apabila mungkin kepala sekolah ada yang berhalangan, juga bisa digantikan oleh wakil kepala sekolah. Seperti yang terjadi kemarin di SMP, Ibu, seri 3 berganti, kebetulan kepala sekolahnya sakit dan tidak bisa menghadiri kegiatan diskusi, itu digantikan oleh wakil kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan guru penggerak ini, CGP sudah belajar pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Proses belajar CGP ini untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah agar murid ini yang bisa sesuai keinginan dari warga sekolah di sini, dari guru-guru yang ada di 02 Karangtalo. Pasti masing-masing diri kita punya keinginan, punya cita-cita. Besok murid saya mau seperti apa sih? Nah, nanti kita diskusikan bersama. Selanjutnya, meskipun ini bagian dari proses belajar, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama Bapak Ibu semuanya terhadap visi sekolah, agar visi sekolah ini bisa berdampak nantinya, berdampak bagi murid kita nantinya, tentunya yang membawa nama baik juga terhadap SD Negeri 02 Karangtalo. Sehingga saya berharap peserta diskusi pada hari ini nanti bisa terlibat aktif, mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan unek-uneknya yang bisa disampaikan terkait visi atau cita-cita yang panjenengan inginkan murid kita nanti besok ini seperti apa sih? Silahkan diungkapkan. Mumpung ada kesempatan ya Bapak Ibu. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Mbak Afta untuk memimpin diskusi. Monggo Mbak Afta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Lipah SPD MPD, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Latifah SPD, dan guru-guru SDN 02 Karangtolok yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, tidak menunggu lama, saya akan langsung saja untuk memimpin diskusi kali ini. Di sini saya melakukan pendampingan individu yang kedua kalinya, Bapak Ibu. Yang pertama sudah saya lakukan waktu liburan sekolah, Bapak Ibu, didampingi oleh kepala sekolah. Kemudian kali ini adalah kali keduanya saya untuk pendampingan individu kedua. Semoga dengan adanya diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti mohon untuk partisipasinya kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Diskusi visi dan misi prakarsa perubahan sekolah oleh Prof. Afnoailia, itu nama saya sendiri. Kebetulan saya berada di SDN 02 Karangtolok. Kemudian tujuan diskusi kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau biasa juga kita sebut dengan visi warga sekolah terhadap peserta didik di masa yang akan datang. Sebelumnya akan saya tampilkan sebuah video, sebuah puisi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelor membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon pagi yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka,
Mazmur Soekarno yang di dalamnya mengatakan bahwa apapun yang kita lihat itu menggambarkan Indonesia, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah susunan acara yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Latifah. Saya akan masuk ke materinya ya. Apa sih sebetulnya pentingnya visi dalam membawa perubahan? Di sini saya menyampaikan pendapat dari Bandura dan Einstein. Yang pertama yaitu visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Sedangkan menurut Einstein sendiri, tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Kemudian kekuatan visi itu adalah harapan dan doa. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Kemudian ini adalah imajiku tentang murid di masa depan. Ini hanya imajinasi saya yang berharap menjadi karakter anak nanti di masa depan. Yang pertama yaitu mempunyai iman yang teguh, kemudian bekerja dan berguna untuk sesama, kemudian yang ketiga yaitu generasi berteknologi. Harapan anak murid menjadi generasi yang tangguh, didasari dengan iman dan takwa, memiliki karakter yang baik, yang peduli pada sesama dan bertanggung jawab atas segala hal, mengembangkan bakat dan pendidikan tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun agar proses pembelajaran bisa maksimal, kemudian bekerja sesuai bidang yang diminati dan berguna bagi sesama, kemudian menjadi generasi yang melek teknologi dan selalu berinovasi. Dan di sini di guru penggerak itu ada penerapan yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif dan yang keenam adalah bernalar kritis. Di sini kita akan melakukan kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama kita akan memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti bisa dituliskan di note di note yang nanti saya sediakan. Kemudian tahap keduanya kita mempercayai murid itu seperti apa. Kemudian tahap ketiga kita di sekolah kita akan mengutamakan apa. Kemudian murid di sekolah saya sadar bahwa murid itu seperti apa. Kelima itu saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa, mau melakukan apa gitu ya. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa gitu ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan masuk ke kegiatan. Yang pertama yaitu pertanyaannya kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah di sini keterangannya dalam kurikulum Merdeka pendidikan karakter berubah menjadi 6 nilai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mencakup beberapa hal, diantaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian ada kreatif juga. Saya akan membagikan untuk pertanyaan pertama. Saya akan menggunakan sticky note berwarna kuning yang akan menggambarkan pertanyaan nomor 1 di Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengisi, kita memiliki murid yang ada di salah satu pilihan di situ, mau beriman bertakwa atau berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, atau yang ada di situ itu yang sesuai dengan pelajar profil Pancasila.
Monggo Bapak Ibu saged diserat nawini terus mangke saged nepon nyerat saged diserang pengajian teng barisan yang jauh. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kita akan memilihkan murid yang seperti apa. Yang pertama, ini ada Bu Umi menginginkan anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pak Dodo menginginkan murid yang beriman dan bertakwa. Kemudian Bu Silvi menginginkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagaimana namanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Bu Darina juga memimpikan murid yang beriman dan bertakwa. Bu Lailatul kita memimpikan murid yang intak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pak Amar beriman dan berkebinaan global. Kemudian Bu Ripah kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa, berakhlak, berbudi pekerti, luhur, mandiri, dan berteknologi. Kemudian Bu Sari ada mempunyai iman yang teguh. Terima kasih Bapak. Sebagian besar dari pertanyaan nomor 1 itu sebagian besar guru menginginkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di pertanyaan nomor 2 kita percaya bahwa murid itu apa. Di pertanyaan nomor 2 ini kita bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu, murid adalah individu yang sudah memiliki bakat alam sejak lahir, dan bakat tersebut perlu digali dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman agar anak bisa selamat dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid ini dipercayai oleh
Ki Hajar Dewantoro. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu, apa saja yang dipercayai Bapak Ibu? Silakan nanti dituliskan di sticky note lagi ya. Nomor 2 saya memiliki warna pink. Kemudian ada tambahan kata-katanya tidak harus sama dengan ini, boleh dikembangkan lagi dengan kata-kata lain. Kira-kira apa yang dipercayai Bapak Ibu sendiri itu apa, boleh dituliskan. Yang sudah dituliskan boleh maju ke depan. Jawaban izin Bapak Ibu keluar rekam gini ke pojaan. Untuk pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid titik-titik yang pertama ada Bu Darina memiliki bakat alam sejak lahir. Kemudian Bu Ripah, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki pribadi yang unik sehingga diberikan karunia dari Allah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, diferensial. Kemudian Pak Amar, murid adalah anak dengan potensi yang dimiliki dan perlu dikembangkan dan diberi pembimbingan. Kemudian Bu Mulyase memiliki bakat alam sejak lahir, kemudian mampu dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian dari Bu Sari, anak memiliki bakat alam sejak lahir. Kemudian Bu Ella, murid itu unik, mempunyai bakat dan kelebihan sendiri-sendiri, jadi anak tidak ada murid bodoh. Kemudian Bu Silvi, murid adalah anak yang memiliki bakat sejak lahir yang perlu kita gali. Kemudian ada Bu Darina, anak merupakan individu yang sudah memiliki bakat sejak lahir, di mana bakat itu akan semakin berkembang dengan adanya perkembangan zaman. Dari pertanyaan kedua, sebagian besar mempunyai pendapat bahwa semua anak memiliki bakat dari lahir dan akan berkembang sesuai zamannya. Kita lanjut ke kegiatan ketiga, tahap ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, yang dimaksud dari pertanyaan ini, di sekolah kita mengutamakan murid yang memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan dan mengeksplorasi potensi bakat dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Di sini saya akan memberikan sticky note.
mendeteksi timur satu sama terang. Ini apa tadi? Di pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama dari dirinya, yaitu jiwa yang bebas untuk mengembangkan bakat. Kemudian dari Bu Ripa, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran berdiferensial, yaitu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian dari Bu Miasi, jiwa yang bebas mengembangkan bakat dan potensi siswa serta mengembangkan diri sendiri. Kemudian Bu Nurina, murid memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian Pak Amar, bakat yang perlu dikembangkan. Kemudian dari Bu Sari, jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan potensi bakat dan kemampuan diri sendiri. Kemudian mengutamakan kebebasan yang bertanggung jawab. Anak bebas mengeksplorasi dirinya. Bu Ella mengutamakan anak mengembangkan potensi bakat dan kemampuannya. Kemudian dari Pak Toto, potensi bakat dan kemampuan dengan didasari kedisiplinan. Nah, sebagian besar dari guru-guru di sini mengambil nilai bahwa di sekolah SDN 02 Rantau itu mengutamakan bakatnya masing-masing. Ini terlihat dari prestasi-prestasi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka kembangkan, seperti itu ya. Kemudian kita memasuki tahap yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira. Nah, mereka harus memiliki karakter yang baik, memiliki kecakapan abad 21 yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan memiliki wawasan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan demi mencapai kenyamanan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Pertanyaan nomor 4, guru di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama dari biodiasi, anak harus memiliki kecakapan sesuai dengan wawasan global yang dimiliki serta dapat melestarikan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Kemudian dari Busari harus memiliki karakter yang baik, memiliki wawasan untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Kemudian dari WLA sadar bahwa mereka harus mempunyai kecakapan IT dan wawasan yang luas agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian dari Bu Dorina, yaitu anak harus memiliki kecakapan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian Bu Silvi, setiap anak harus sadar bahwa mereka harus memiliki kecakapan, keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dari Bu Dorina, anak harus memiliki kecakapan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian Pak Dodo, anak harus memiliki wawasan untuk menjaga dan melestarikan. Kemudian Bu Uripah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekarang kita dituntut untuk memiliki karakter yang baik untuk dapat berbagi dengan sesama dan memiliki keterampilan atau skill untuk bertahan hidup di masa yang akan datang. Dari sebagian pendapat yang disampaikan oleh guru-guru SDN 02 Manukalo, kita sepakat bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus mempunyai kecakapan sesuai dengan perkembangan zaman gitu deh. Di kegiatan berikutnya, dan ini sudah terlihat di sekolah kita bahwa anak-anak sudah pandai menggunakan handphone, kemudian laptop juga nih. Setiap anak juga sudah bisa mengakses laptop di perpustakaan. Di kegiatan kelima ini kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa? Nah di sini yang pertama melakukan kegiatan positif ketika di sekolah. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab merawat lingkungan sekolah dengan baik, kemudian belajar dengan semangat dan gembira, kemudian selalu percaya diri dalam memulai hal baru yang baik. Monggo kata-kata yang ada di sini nanti dikembangkan sendiri sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Kalau sampai waktu ke pensiun mau tak seorang bilang bulan mati terus mikirnya kayak dia aja 5 tahun dari orang rasa umur-umur lanjut padahal lebih perempuan saat ini mau sulang pensiun Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa membantukan pembacaan atau tidak? Pak Ibu tadi ngomong sih lagi yang cepat ya. Dewan di pertanyaan kelima kita warga di sekolah itu
kita warga di sekolah SDN 02 Karangtawang ini yakin untuk yang pertama Bumi yakin melakukan kegiatan positif, memiliki rasa tanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat. Kemudian Bu Sari yakin memiliki rasa tanggung jawab, merawat lingkungan, melakukan kegiatan positif. Kemudian Pak Amar yakin sebagai warga sekolah dan juga guru kita memiliki tanggung jawab dalam mendukung dan mengembangkan potensi siswa. Kemudian Bu Nurina yakin anak di sekolah mengembangkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif dan memiliki tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Kemudian yakin untuk bisa memajukan sekolah dengan melakukan kegiatan atau hal positif. Kemudian dari Bu Darina itu yakin untuk melakukan kegiatan positif ketika di sekolah. Kemudian dari Pak Dodo yakin rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian Bu Uripa meyakini kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar dengan semangat dan gembira. Kemudian dari PLA yakin untuk memiliki tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Dari beberapa pendapat, sebagian besar mengatakan bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk mengerjakan warga sekolah dan juga untuk kita memiliki tanggung jawab juga banyak pendapatnya, terus bisa mengembangkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif seperti itu banyak seperti itu kita simpulkan saja seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kegiatan ke-6. Kegiatan ke-6 ini kita warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan keyakinan yang kita buat harus bekerja sama dan konsisten agar bisa mencapai tujuan akhir yang baik. Jika dia sama, kita warga di sekolah ini paham bahwa benar-benar paham bekerjasama dan berkonsisten agar bisa mencari tujuan akhir yang baik. Kemudian Bu Umi juga paham mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang. Kemudian Bu Uripa paham kita warga di sekolah ini paham bahwa kita dapat berhasil dengan bekerja sama dan berbagi ilmu yang baik untuk diterapkan di sekolah. Saling
bekerja sama dengan baik akan mencapai tujuan sesuai dengan misi sekolah. Kemudian dari mencari paham harus bekerja sama dan berkonsisten agar bisa mencapai tujuan yang baik. Kemudian Bu Ella, paham harus bekerja sama dan berkonsisten dalam segala hal. Kemudian Pak Amar, paham kita perlu bekerja sama dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan visi sekolah yang diharapkan. Kemudian Pak Dodol, paham bahwa bekerja sama dan konsisten supaya mencapai tujuan. Kemudian Bu Marina, paham bahwa agar terwujud keyakinan kita maka harus konsisten dan bekerja sama dengan baik. Dalam kegiatan K6 ini kita meyakini bahwa bekerja sama dan berkonsisten agar kita mencapai ke tujuan yang baik. Seperti itu Bapak Ibu, bisa setujui semuanya nggih. Kemudian ini adalah visi saya Bapak Ibu. Saya mengikuti guru penggerak itu ingin mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berkarakter unggul. Kemudian sedangkan visi sekolahnya itu terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat, kreatif, inovatif, berkarakter dan berprestasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu baru mendengarnya nggih, karena ini kemarin ada beberapa visi di sekolah kita. Yang pertama ada di depan kantor, kemudian ada yang di depan di ruang kantor gitu. Kemudian saya mengkonfirmasi kepada kepala sekolah, ternyata ada visi baru dari kepala sekolah, yaitu terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat, kreatif, inovatif, berkarakter dan berprestasi. Kata itu Bapak Ibu. Kemudian diskusi visi di sini saya akan menanyakan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, terima kasih. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu? Cukup, alhamdulillah. Berarti tidak ada tambahan ya Bapak Ibu nggih. Berarti ini visinya sama yang tadi dengan baik bacakan. Nanti nggih Bapak Ibu mari kalau ketik insyaallah setelah ini selesai. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya akan membagikan sticky note lagi, ya. Kira-kira contoh konkret dalam penerapan visi yang tadi saya sudah bacakan untuk visi sekolahnya, kira-kira apa sih? Nanti silakan ditulis di sticky note yang akan saya bagikan ya. Visi dari sekolah. Gitu. Oh, nanti dulu lagi. Oh, oke. Mau Pak? Boleh ya, Terima kasih. Langsung saja untuk visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat, kreatif, inovatif, berkarakter dan berprestasi. Saya menginginkan seperti ini, maksudnya bahwa sebagai pembelajar, yaitu sebagai pembelajar sepanjang hayat, maksudnya bahwa belajar itu dilakukan dari sebelum kita lahir sampai kita meninggal, ya. Tidak ada kata kita sudah tua atau karena sudah repot sehingga tidak mau belajar, tidak ada seperti itu. Jadi ada pepatah mengatakan long life education, ya, berarti menjadi pembelajar sepanjang hayat, orang sama lulus tua dan lain sebagainya. Dan belajar itu bisa dilakukan di mana saja, bisa secara formal maupun non formal. Kalau formal otomatis di lembaga-lembaga pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kalau non formal ini melalui mungkin pengajian, ya, dan lain sebagainya, atau pelatihan-pelatihan atau balai kerja seperti itu. Kemudian kreatif, kita berharap bahwa untuk kita belajar menjadi kreatif itu tidak monoton, memiliki imajinatif, ya, kreatif, pemikirannya orang domoyo seperti itu, ya, ada kreativitas sehingga bisa mewarnai. Kemudian inovatif itu artinya bahwa kita bisa menemukan hal-hal baru yang bermanfaat untuk ke depan, ya.
kita juga bisa harus menerima perubahan, bahwa dengan adanya pembelajaran kurikulum merdeka ini kita diharapkan bisa berinovatif dengan perubahan zaman, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kemudian berkarakter dan berprestasi. Nomor 1 berkarakter, dengan adanya kemajuan di segala bidang, otomatis ini kita jangan tergerus dengan adanya kemajuan teknologi sehingga kita teknologinya yang dikejar tetapi karakter kita ditinggal. Tetapi karakter ini kita butuhkan untuk menyaring hal-hal yang sifatnya negatif yang dari teknologi itu, seperti itu. Kemudian berprestasi, kami berharap bahwa prestasi ini walaupun dengan segala macam berubah kurikulum yang berubah dari yang dulu saya pernah alami dari kurikulum 77 sampai sekarang, ini ada perubahan. Kami berharap anak-anak Indonesia tetap berprestasi dalam perubahan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Karena teman yang lain bisa menambahkan. Monggo. Diturunkan. Ya, ini ya Bu. Coba ambil. Oke. Diserah. Oke, teman yang lain. Jangan coba dari sekolah. Oh, Ini contoh-contoh di sekolah Mbak, yang visi. saya visinya di Terima kasih. Saya akan menambahkan untuk pengembangan contoh konkret dalam pengembangan visi sekolah, terutama tentang berkarakter ya. Setiap pagi anak-anak membacakan As-Salusna, juga untuk kelas yang atas setiap pagi melaksanakan sholat duha apa sholat berjamaah apa? Maksudnya latihan sholat jamaah atau sholat duha? Sholat duha, juga pembacaan surat-surat pendek, ya surat juz amma. Terus untuk prestasi anak-anak, alhamdulillah dengan bimbingan guru mengikuti beberapa lomba, ya, anak-anaknya nomornya telaten, juga gurunya telaten mengajar, gurunya melatih anak-anak, alhamdulillah. Itu untuk prestasi. Oh, prestasi nih. Oke. Untuk prestasi banyak Ibu, terutama sing dokter mau ya, MAPSI, alhamdulillah tahun kemarin 8 yang lolos kecamatan, yang ikut ke kabupaten 5, tapi alhamdulillah belum beruntung. Nah, untuk yang lainnya mungkin Ibu bisa menambahkan. Terima kasih Bu Ella dan Bu Ripa. Begitu Ibu, visi dari sekolah memang sebagian besar sudah sebetulnya sudah terwujud, sudah mulai berjalan. Tetapi memang dalam diskusi ini perlu penguatan, kan ya Bu ya? Saya akan menambahkan dari terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat itu mungkin yang sudah berjalan, mungkin contohnya yang ada di depan mata nih saya, Bapak Ibu. Saya berusaha terus belajar dengan mengikuti guru penggerak, kemudian kreatif. Guru-guru di sini kreatif sekali Bapak Ibu. Banyak sekali kegiatan pembelajaran, ada praktek-praktek yang dilakukan di kelas ataupun di lapangan, ataupun kadang mereka juga banyak game-game yang diberikan ke murid peserta didik. Kemudian selain kreatif, ada inovatif, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian berkarakter tadi sudah diterangkan oleh Bu Ella. Kemudian berprestasi tadi juga banyak sekali prestasi di sekolah ini.
Dan kebetulan setiap ada kegiatan lomba, insya Allah membawa piala, insya Allah. Tapi jikalau ada beberapa momen yang tidak membawa, ya mungkin karena kita kurang telaten, belum beruntung hari dan tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh kepala sekolah nilai-nilai dari visi sekolah tadi, seperti itu. Sepertinya cukup ya. Mohon dicermati, ini memang semuanya pada dasarnya sudah dilaksanakan. Namun demikian saya berharap ini dari yang inovatif. Saya berharap guru-guru di sini bisa berinovatif, menemukan hal-hal baru gitu. Inovatif. Nah ini sudah melaksanakan apa belum? Tolong tanyakan apa yang sudah ditemukan, ditindaklanjuti, ya. Penemuannya apa di sini yang belum bisa dikerjakan, terus hasilnya bagaimana untuk mencapai visi dari sekolah. Jadi jangan segan-segan. Kalau kita misalnya antara kelas 1 sampai kelas 6 di kelasnya sebagai guru kita menemukan adanya sebuah masalah, itu bukan berarti kita sebagai guru yang bodoh. Justru harus kita teliti. Maka dulu ada namanya PTK, penelitian tindakan kelas, ya. Jadi itu tolong setiap guru agar menemukan masalah. Bukan berarti guru. Saya kira masih ada guru kelas 1 bagaimana cara seperti itu yang baik anak biar kalau di kelas rendah biasanya kan gampang saja cari stok mawon kan seperti itu biar anak cepat seperti itu. Nah kemudian untuk di kelas yang lain sekarang di kurikulum Merdeka saya bukan saya menggurui ya, kebetulan saya juga mengikuti webinar orang dong webinar kono sertifikat balapel bukan, tetapi saya mengikuti yang berada di yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek juga, yang diselenggarakan di BPPND juga. Jadi sedikit banyak saya tahu bahwa intinya itu anak di sekolah itu biar semangat dan gembira. Sekolah sekarang menjadi sekolah yang ramah anak, bukan guru nakono diwedeni anak, bukan. Intinya ketika kita tidak hadir dirindukan oleh anak seperti itu, ya semuanya saja. Jadi guru yang paling baik adalah guru yang kehadirannya dirindukan oleh anak. Yang kok anggar orang ketemu karo Pak Tutu, nah ada sesuatu yang kurang, karo Pak Amar ada sesuatu yang kurang, itu adalah guru yang baik karena dirindukan, karena pembelajarannya menarik seperti itu. Itu saja ingin saya sampaikan. Terima kasih. Monggo dilanjut. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan ini, dan sampailah kepada kesimpulan dari kegiatan yang tadi. Kemudian inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan di sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Harapan saya dengan kita memiliki CGP seperti itu, CGP bisa berbagi
mempraktekkan sejarah dengan ilmu-ilmunya seperti itu. Tadi kan sudah saya sampaikan visi dari sekolah itu, dan dapat menerapkan hal-hal yang dapat diperoleh dari pelatihan-pelatihan sebagai CGP ini, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Otomatis kolaborasi ini sangat dibutuhkan oleh guru dan orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, kolaborasi seperti apa? Kolaborasi yaitu ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Untuk mewujudkan itu ya kita otomatis memaparkan kepada orang tua murid, dan guru juga mengetahui apa yang dihendaki sekolah, sehingga orang tua paham apa sih yang diinginkan seperti itu. Dan disepakati juga adanya kesepakatan bersama tentang apa-apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dari sekolah tersebut. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tersebut dapat tercapai. Bentuk kegiatannya satu, yang pertama otomatis yaitu rapat sekolah. Yang kedua, melaksanakan program yang sudah dicanangkan di sekolah. Yang ketiga, guru-guru melaksanakan dengan baik, minimal ada kegiatan-kegiatan yang dapat secara nyata bisa dilakukan di sekolah. Yang keempat, ada biaya. Namun program tidak akan berjalan tanpa biaya, seperti itu kan, Jerbasuki mobil. Nah, oleh sebab itu kami didudukan bersama antara orang tua dan sekolah itu untuk mencapai itu. Dan selanjutnya kepala sekolah juga harus memotivasi selalu mengawasi berjalannya kegiatan-kegiatan tersebut. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa program ini, bagaimana rancangan waktunya. Jadi untuk mewujudkan langkah-langkah nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan daripada program perubahan ini tidak seperti kita membalikkan tangan, tetapi perlu proses yang cukup panjang juga. Adanya kesiapsiagaan dari CGP dan dukungan dari kepala sekolah juga. Untuk pelaksanaannya ini juga guru-guru yang lain setelah diberi ilmu atau diimbasi atau disosialisasikan dari CGP yang ada di sekolah tersebut juga harus melaksanakan dengan baik seperti itu. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar. Terutama ini untuk pembiayaan memang harus didukung oleh semuanya, dari RKAS, mungkin dari orang tua murid. Kalau bisa pangapunten dengan program ini pemerintah juga ikut membantu daripada pembiayaan program yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Menurut saya Guru Latifah, bukan saya gurui, cuma saya hanya sedikit banyak ngerti tak sedikit tinggi matur nuwun. Terima kasih Bu Ripa atas tanggapannya. Lanjut ke berikutnya ya. Ke kesimpulan kegiatan ini, kita akan mengambil kesimpulan bahwa kita dalam bekerja untuk kedepannya kita harus bisa saling menyemangati, kemudian menguatkan dan berkolaborasi, kemudian saling bekerja sama seperti itu ya Bu. Kemudian tadi kita akan melakukan prakarsa perubahan yang tadi sudah diterangkan oleh Bu Kepala Sekolah. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik seperti itu. Demikian diskusi kali ini Bapak Ibu. Saya akhiri diskusi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan saya mendampingi para CGP, saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari rekan guru maupun kepala sekolah di 5 sekolah yang saya kunjungi. Nah, ini termasuk tempat belajar saya juga ya, Pak. Karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, diri saya yang tadi belajar sepanjang hayat ya, Pak. Acara diskusi hari ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Menjadi pemikiran kita bagaimana cara kita dapat mewujudkan visi yang sudah kita canangkan ke depannya bisa terwujud. Ya. Amin Allahumma amin. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan dari CGP Angkatan 10 Mbak Akta. Sesuai harapan dari Bu Ripah tadi, Mbak Akta diharapkan nanti ilmu yang didapat Mbak Akta dalam program guru penggerak Angkatan 11 ini bisa ditularkan terhadap rekan-rekan semuanya sesuai dengan slogannya itu, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan mungkin untuk sharing terhadap ilmu yang sudah dimiliki oleh Mbak Akta ini perlu adanya wadah mungkin Bu Ripah. Mungkin ada komunitas belajar mungkin yang sekarang ini sebagian besar masing-masing sekolah ini mempunyai komunitas belajar, dan nanti komunitas belajar itu bisa dimanfaatkan bagi guru-guru yang mungkin dipandang mempunyai kelebihan, bisa menularkan ilmunya terhadap rekan-rekan yang lain. Mungkin rekan-rekan ada yang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran ataupun dalam hal lainnya, bisa didiskusikan bersama dalam komunitas belajar tersebut. Nah, tadi itu Bapak Ibu, dari saya apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Sebelumnya kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu